Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau membahas mengenai mutasi, pengertian mutasi, klasifikasi, dan dampak mutasi. Saya Amelie Fujara Rahma sebagai moderator dan pemateri, Ade Rosida sebagai pemateri, dan Arido sebagai kameramen. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai materi pengertian dari mutasi. Pengertian mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahan pada kromosom disebut mutasi kromosom. Adapun dari bahasa Latin disebut mutatus yang artinya juga mutasi. Bagi organisme yang mengalami mutasi disebut mutan, dan penyebab dari mutasi disebut mutagen. Kemudian kita akan belajar mengenai sejarah dari mutasi. Pada tahun 1901, istilah mutasi pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dan genetika berkebangsaan Belanda bernama Hugo de Vries. Vries mengamati perubahan fenotip yang tiba-tiba muncul pada keturunan bunga Oenothera lamaskiana. Untuk yang kedua, pada tahun 1910, Thomas Hunt Morgan meneliti tentang lalat buah. Ia menemukan adanya lalat buah jantan yang memiliki mata berwarna putih dan diduga sebagai mutasi. Untuk yang ketiga, pada tahun 1926, Hermann Joseph Muller, dikenal sebagai pelopor mutasi buatan, ia meneliti tentang pengaruh sinar X terhadap lalat buah. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ternyata sinar X dapat meningkatkan kejadian mutasi. Untuk selanjutnya mengenai klasifikasi mutasi. Klasifikasi mutasi dibagi menjadi 7 klasifikasi yang akan dijelaskan oleh saudari Ade Rosida. Oke, kita akan belajar tentang klasifikasi mutasi. Yang pertama, berdasarkan jenis sel, berdasarkan arah terjadinya, berdasarkan sifat genetik, berdasarkan arah mutasi, berdasarkan peran bagi mutan, berdasarkan perubahan fenotip, berdasarkan tingkatan. Untuk yang pertama, mutasi berdasarkan jenis sel. Mutasi somasis adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi gametik. Mutasi ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Yang kedua, berdasarkan cara terjadinya. Mutasi alami. Perubahan genetik dalam mutasi alami terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Mutasi buatan terjadi di sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovarium pada manusia. Yang ketiga, mutasi berdasarkan sifat genetik. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dan heterozigot dominan. Mutasi resesif terekspresi dalam keadaan genotip homozigot yang resesif. Yang keempat, mutasi berdasarkan arah mutasi. Mutasi maju. Mutasi ini mengubah fenotip organisme yang sebelumnya abnormal menjadi normal. Mutasi mundur. Mutasi ini menyebabkan fenotip organisme yang sebelumnya normal menjadi abnormal. Yang kelima, mutasi berdasarkan peran bagi mutan. Mutasi menguntungkan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi adaptif. Mutasi merugikan. Mutasi ini kebalikannya dari mutasi menguntungkan. Yang keenam, mutasi berdasarkan fenotip. Mutasi makro. Pada mutasi makro, perubahan terjadi cukup signifikan karena perubahan besar terjadi pada fenotip. Mutasi mikro sendiri hanya menyebabkan sedikit perubahan pada fenotip. Yang ketujuh, mutasi berdasarkan tingkatan. Mutasi gen. Perubahan nukleotida terjadi di suatu gen. Mutasi kromosom. Perubahan terjadi pada struktur atau jumlah kromosom.
Selanjutnya, mutasi juga berdampak, ada dua dampak. Yang pertama dampak positif, yang kedua dampak negatif. Untuk dampak positif pada manusia, yang pertama sebagai terapi pengobatan kanker. Yang kedua, produksi antibodi monoklonal. Yang ketiga, resistensi penderita siklemia terhadap malaria. Yang keempat, meningkatkan keanekaragaman biologis, mutagen, buatan, dan bibit unggul. Untuk yang kedua, dampak negatif mutasi, yaitu akan menimbulkan beberapa sindrom. Yang pertama, sindrom Turner. Yang kedua, sindrom Jacob. Yang ketiga, sindrom Klinefelter. Yang keempat, sindrom Patach. Yang kelima, sindrom Edward. Yang terakhir, sindrom Metafemale. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.